Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada diskusi kali ini kita akan membahas mengenai perspektif sosiokultural pendidikan Indonesia oleh kelompok A5 PPG Calon Guru Universitas Jember Program Studi Bahasa Indonesia. Sebelum mulai diskusinya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok A5. Yang pertama, Nur Wahyudi Hidayat. Yang kedua, Ratna Fridana Supriyadi. Yang ketiga, Ratri Septia Vidiana Diari. Yang keempat, Rifka Imroatul Prastiwi. Dan yang kelima, Rina Rizky Amalia. Berdasarkan video yang kami analisis dan linknya kami sertakan di deskripsi di bawah, kita diinstruksikan untuk memecahkan beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama berupa pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apa faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran di kedua daerah tersebut? Apa yang mirip atau sama, dan apa yang berbeda? Hasil diskusi dari kelompok kami menghasilkan dua jawaban, persamaan dan perbedaan. Dari kelima video tersebut, kami memilih video pertama dan keempat sebagai bahan diskusi untuk menjawab pertanyaan di ruang kolaborasi. Adapun persamaan dan perbedaan dari kedua video tersebut antara lain, persamaan sama-sama menggambarkan kondisi pendidikan dan pembelajaran di daerah pelosok. Peserta didik sama-sama memiliki semangat belajar yang tinggi, memiliki sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai, proses pembelajaran lebih banyak di luar ruangan atau memanfaatkan alam sekitar. Sama-sama memiliki pengajar muda yang banyak melakukan kolaborasi dengan warga sekitar. Hubungan sosial masyarakat sangat erat, dan yang terakhir adalah mayoritas beragama Nasrani. Perbedaan dari kedua video tersebut, yang pertama video 1, letak geografis berada di pantai Maluku. Kemudian untuk video keempat, letak geografis berada di daerah pelosok hutan Kalimantan. Perbedaan yang kedua yaitu keluarga dan lingkungan sangat mendukung anak-anak mempunyai pendidikan yang tinggi. Berbeda dengan video 4, yang mana keluarga dan lingkungan kurang mendukung pendidikan anak. Perbedaan yang ketiga yaitu pendidikan formal pertama dilakukan dari jenjang taman kanak-kanak atau TK. Untuk video 4, pendidikan formal pertama dimulai dari kelas 1 SD. Selanjutnya yaitu mata pencaharian warga sebagai nelayan pada video 1. Sedangkan pada video 4, mata pencaharian warga yaitu berburu dan meramu. Selanjutnya, video 1 mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah setempat, berbeda dengan video 4 yang kurang perhatian dan dukungan dari pemerintah setempat. Dan yang terakhir, video 1 memiliki peserta didik yang berprestasi di tingkat daerah bahkan nasional. Berbeda dengan video 4 yang mana tidak memiliki siswa berprestasi di tingkat nasional maupun daerah. Selanjutnya, topik diskusi yang kedua. Bagaimana faktor-faktor tersebut dipertimbangkan dan kemudian diterapkan ke dalam strategi pembelajaran oleh pengajar yang ada di dalam video tersebut? Hasil diskusi dari kelompok kami adalah faktor-faktor tersebut telah dimanfaatkan untuk membuat dan menerapkan berbagai strategi pembelajaran. Berikut beberapa implementasi dari pemanfaatan faktor-faktor tersebut. Yang pertama, pemanfaatan faktor budaya dalam konteks pembuatan strategi pembelajaran dapat diamati pada kedua video tersebut. Seperti pada video pertama, pemanfaatan budaya MOP, cerita lucu menggunakan bahasa Maluku, untuk melatih public speaking dan memanfaatkan permainan-permainan tradisional untuk melatih psikomotorik anak. Adapun pada video keempat, memanfaatkan budaya lokal berupa Tanjung Mato sebagai refleksi. Yang kedua, pemanfaatan faktor ekonomi dapat dilihat dari para pengajar muda pada kedua video tersebut. Pengajar muda banyak melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor politik yang dapat dilihat terutama pada video pertama. Pada video tersebut, pemerintah desa memfasilitasi peserta didik berupa bangunan kantor desa yang bisa dimanfaatkan
dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan pemberian beasiswa bagi anak yang mampu melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya, topik diskusi yang ketiga. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, apa yang akan Anda lakukan selain yang sudah dilakukan pengajar tersebut? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang sudah ada. Yang pertama, menyediakan dan mengembangkan media ajar yang lebih variatif dengan memanfaatkan lingkungan alam yang telah dikenal oleh peserta didik. Yang kedua, mengajarkan peserta didik keterampilan selain yang berhubungan dengan mata pencaharian masyarakat, seperti menjahit, menganyam, atau kerajinan tangan lainnya. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran sambil bermain permainan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri, kerjasama, gotong royong, dan jiwa kepemimpinan kepada peserta didik dalam video 4. Nah, sampailah kita pada topik diskusi yang terakhir. Topik kali ini akan membahas mengenai apakah dengan mempelajari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran mampu mengembangkan diri Anda untuk menjadi pendidik yang baik. Hasil diskusi kelompok kami menjawab, tentu saja. Mempelajari faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi akan mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran serta membuat kita menjadi seorang pendidik yang baik. Ditinjau dari konteks peserta didik, setiap peserta didik pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dengan memahami masing-masing latar belakang baik sosial, budaya, ekonomi, dan politik, kita dapat menyesuaikan penggunaan metode dan strategi pengajaran agar lebih relevan dan efektif bagi setiap peserta didik. Selain itu, dengan memahami latar belakang peserta didik, kita juga dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan saling menghormati. Mempelajari hal baru dengan melakukan penyesuaian adalah tantangan dalam pendidikan. Hal tersebut akan membuat kita sebagai seorang pendidik tentunya lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh peserta didik, seperti kesenjangan sosial, diskriminasi, dan pengaruh lingkungan sekitar. Mempelajari faktor-faktor tersebut juga membuat kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, seperti penyambutan semua peserta didik tanpa adanya perilaku membeda-bedakan peserta didik satu dengan yang lain sesuai dengan kesetaraan keberkeadilan. Dengan kata lain, mempelajari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik adalah investasi jangka panjang untuk menjadi seorang pendidik yang efektif dan berdampak. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini akan memungkinkan seorang pendidik untuk membantu peserta didik mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami pada pertemuan kali ini. Semoga topik diskusi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama kita sebagai seorang pendidik masa depan. Salam dari kelompok A5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.